Ya, selamat pagi untuk para jemaat. Kami bersyukur atas kesetiaan para jemaat yang bisa hadir di kebaktian hari ini. Mungkin secara online juga kami sambut para jemaat. Kita bersyukur ya, kita kembali lagi bisa bertemu bersama, beribadah kepada Tuhan kita. Dan kita mau juga mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan menyiapkan hati kita di tengah kesibukan kita yang terus bergulir ya. Tapi kita jangan sampai kita melupakan apa yang kita sebut itu hubungan. Jadi semua pencapaian apapun itu, pada akhirnya hubunganlah yang paling penting. Bahkan terhadap sesama manusia ya, apalagi terhadap pencipta kita. Jadi jangan pernah kita lupakan menjalin hubungan yang terhadap pencipta kita itu jangan dilupakan. Karena pada akhirnya itulah yang penting. Pada akhirnya semuanya ketika kita sudah usai atau sudah katakanlah sudah uzur ya, pada akhirnya yang berharga adalah hubungan, guys. Nah, apalagi dengan pencipta kita. Ya, mari kita siapkan hati kita untuk kebaktian hari ini, menjalin hubungan kembali dengan pencipta kita secara community. Mari kita berdoa, teman-teman. Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas hari ini. Kami bersyukur atas Roh Kudus yang selalu menaungi hati dan pikiran kami, agar kami tidak pernah melupakan siapa pencipta kami, dan kami terus menjalin hubungan Tuhan, menggali pengertian-pengertian-Mu Tuhan, sehingga ketika kami berdoa, ketika kami membaca firman, kami tidak lagi kebingungan atau tidak lagi bertanya-tanya, tapi lebih kepada berbicara, ngobrol dengan pencipta kami Tuhan. Meskipun kami tahu Tuhan, kami makhluk yang lemah, tentu berbicara dengan-Mu kami penuh keterbatasan, tapi biarlah Roh Kudus yang ada di dalam hati kami masing-masing membantu kami Tuhan. Bersyukur atas itu Tuhan. Dan hari ini kami akan memulai kebaktian ini dengan puji-pujian Tuhan. Kami mohonkan hati yang Engkau gemburkan Tuhan. Dan biarlah puji-pujian ini layak di hadapan-Mu, agar kami juga siap nanti ketika kami mendengarkan firman. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji nama-Mu. Amin. Forever in my life, you see me through the seasons, cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. Once again, church, you are forever in my life. You see me through the seasons, cover me with your hands and lead me in your righteousness, and I look to you, and kami undang para jemaat untuk bangkit memuji Dia. I sing to you, Lord.
everlasting love. You'll never let me go through it all. You'll never let me go through it all. Oh, sing hallelujah to our Lord. Never let me go. You'll never let me go. You'll never let me go through it all. Amin. Puji bagi Tuhan kita. Para jemaat, kita hari ini ingin merayakan kesetiaan Tuhan ya. Jadi hari ini tema lagunya pun banyak tentang kesetiaan Tuhan. Jadi mari kita sambut Tuhan kita yang setia dan kita rayakan kesetiaannya bagi jiwa kita. Mari kita sambut dengan pujian. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar. Yesus, Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Yo, come on. Yeah. Puji bagi Dia. Amin Tuhan. Mari melangkah bersama Tuhan. Selangkah demi selangkah ku maju tiada lelah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar.
pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Oh Yesus, Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam hidupku, tetap menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Sekali lagi, melangkah bersama Tuhan. Selangkah demi selangkah, ku maju tiada lelah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Oh imanku, imanku tak perlu besar, cukup seperti pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukan aku kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar, semua musuh gemetar. Oh Yesusku, Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, tanpa menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu. Yesus, Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, tanpa menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Oh,
besar di dalamku. Amin, amin Tuhan, amin, amin, amin. Bersyukur atas Tuhan kita. Sambil tetap berdiri, teman-teman, mari kita kembali lagi mungkin berdoa, berbicara kepada Tuhan kita. Dan melalui pujian ini, kita ucapkan juga doa-doa kita yang terbatas melalui kata-kata kita. Tapi biarlah kehadiran Roh Kudus hari ini tidak membatasi terbatasnya kalimat kita kalau kita berdoa sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mengerti isi hati kami sebelum kami berkata-kata Tuhan. Bahkan Engkau sudah menetapkan segala jalan hidup kami Tuhan, dan kami hanya perlu setia kepada Engkau Tuhan, seperti Engkau setia terhadap kami Tuhan. Bersyukur atas kesetiaan-Mu Tuhan. Sebelum masuk ke dalam firman Tuhan, kami ingin menyiapkan hati kami Tuhan. Kami undang hadirat-Mu Roh Kudus. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, indah di dekat-Mu, nikmati kemurahan-Mu di setiap jejak hidupku. Akhir kebaikan-Mu, tiada terhitung pertolongan-Mu, tiada terukur kesetiaan-Mu. Kau setia, Kau setia, tiada terhitung pertolongan-Mu, tiada terukur kesetiaan-Mu. Kau setia, Kau setia di dalam hidupku. Oh, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, indah di dekat-Mu Yesus, nikmati kemurahan-Mu di setiap jejak hidupku. Kau ukir kebaikan-Mu, Kau ukir kebaikan-Mu. Tiada terhitung pertolongan-Mu, tiada terukur kesetiaan-Mu. Kau setia, Kau setia, tiada terhitung pertolongan-Mu, tiada terukur kesetiaan-Mu. Kau setia, Kau setia di dalam hidupku. Oh,
kesusahanku. Berkali-kali Kau selalu setia, Kau selalu menopang. Berkali-kali Kau selalu menolong di setiap kesusahanku, Yesus. Berkali-kali Kau selalu setia, Kau selalu menopang. Tiada terhitung pertolonganmu, tiada terukur kesetiaanmu. Kau setia, Yesus, Kau setia. Tiada terhitung pertolonganmu, tiada terukur kesetiaanmu. Kau setia, Kau setia, Yesus. Tiada terhitung pertolonganmu, tiada terukur kesetiaanmu. Kau setia, Kau setia. Tiada terhitung, tiada terhitung pertolonganmu, tiada terukur kesetiaanmu. Kau setia, Kau setia, Kau setia. Kau setia, Kau setia, Kau setia. Kau setia, Kau setia. Di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, sekali lagi Tuhan. Kami yang banyak lupa atas kesetiaan-Mu Tuhan. Kami mungkin yang hanya terfokus pada hari ini, lupa akan yang telah Engkau lakukan bagi kami Tuhan. Ingatkan kami sekali lagi Tuhan. Bantu kami untuk mengingat kesetiaan-Mu Tuhan. Kami tidak mau buru-buru bersyukur. Kami ingin tahu Tuhan apa yang kami syukuri Tuhan. Beri kami hikmat Tuhan. Hikmat bahwa kesetiaan-Mu itu memang sungguh kekal dan memang ada, dan kami harus mengerti Tuhan. Buat kami mengerti Tuhan, agar firman-Mu Tuhan yang Engkau taburkan hari ini kami bisa terima dengan sukacita, karena kami terlebih dahulu bersyukur. Dan berkali-kali Engkau sudah nyatakan kesetiaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ingin nyatakan kesetiaan-Mu sekali lagi Tuhan. Berkali-kali Kau selalu menolong di setiap kesusahanku. Berkali-kali Kau selalu setia, Kau selalu menopang. Tiada
itu pertolonganmu, tiada begitu kesetiaanmu. Kau setia, kau setia, tiada. Katakan bersama-sama dengan penuh ucapan syukur, betapa Dia setia. Kami mengucap syukur Tuhan buat kesetiaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kadang-kadang kami take it for granted, kami seperti menganggapnya berlalu begitu saja. Tetapi sesungguhnya Tuhan, kesetiaan-Mu seperti yang di dalam firman Tuhan, di dalam kitab Ratapan dikatakan bahwa kasih setia Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Bagi setiap umat-Mu, bagi setiap kami ya Tuhan. Berkali-kali Engkau menolong kami Tuhan, tetapi berkali-kali juga kami lupa bahwa Engkau Allah yang setia ya Tuhan. Kami sekali lagi mengucap syukur buat kesetiaan-Mu. Dan biarlah Tuhan Engkau melawat kami di tempat ini, dimanapun kami berada ya Tuhan. Setiap umat-Mu yang datang ke rumah-Mu, biarlah Tuhan Engkau melawat secara pribadi ya Tuhan. Tidak ada yang terlewatkan oleh karena jamahan kesetiaan Tuhan. Demikian juga Tuhan buat setiap saudara-saudara kekasih kami yang mengikuti Tuhan secara online. Tuhan, kami mau berdoa supaya Tuhan Engkau juga memberkati dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk dengarkan firman-Mu, karena kami percaya bahwa firman-Mu adalah pelita bagi setiap kaki kami yang menerangi jalan kami, menolong kami mengambil keputusan, menolong kami untuk berkemenangan, menolong kami untuk melihat bagaimana kami belajar semakin serupa dengan Engkau ya Yesus. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus Kristus kami siap untuk dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih buat tim worship yang sudah menolong kita semuanya. Luar biasa sekali. Haleluya. Ya, saya ucapkan terima kasih untuk tim worship yang menolong. Sekali lagi saya ucapkan itu karena ketika kita menyembah Tuhan di dalam puji-pujian, menyatakan bagaimana Tuhan kita selalu diingatkan bahwa sebelum kita menyiapkan diri untuk mendengar firman Tuhan, kita memikirkan, kita mengingat, kita memfokuskan kepada Tuhan. Dan itu adalah suatu bentuk komunikasi. Ibadah adalah suatu proses komunikasi. Sama ketika saudara-saudara berbicara kepada seseorang, ketika saudara fokus kepada orang itu, maka saudara akan memperhatikan apa yang dikatakan orang tersebut. Dan seringkali kita bicara dengan seseorang tanpa benar-benar fokus kepada orang tersebut, sehingga semuanya kita lupa apa yang telah kita obrolkan ya. Demikian juga di dalam ibadah, ketika saudara dan saya menyanyi, memuji Tuhan, kita memfokuskan dengan karakter Allah, pribadi Allah. Tadi kesetiaan Allah, pertolongan Tuhan, dan banyak hal lain. Puji Tuhan. Apa kabar saudara-saudara? Puji Tuhan, ya, siap untuk Natal? Sudah Oktober nih kita, berapa waktu lagi kita akan Natal, saudara-saudara. Waktu berlalu dengan cepat ya, dan seolah-olah begitu siklus kehidupan itu begitu berputar ya, sedemikian rupa. Nah saudara-saudara,
saya kembali mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan. Minggu lalu berbicara tentang manusia sebagai cermin Allah. Nah, saya merenungkan firman Tuhan bagian ini, saudara-saudara, kira-kira apa sih aplikasi atau kemudian implikasinya bagi kita. Nah, kenapa kemudian saya mau melanjutkan poin-poin yang minggu lalu? Karena saya merasa apa yang kemudian saya renungkan, kemudian berbicara kepada diri saya sendiri, saya merasa bahwa kebenaran ini harus benar-benar kita hidupi, ya. Benar-benar kita hidupi. Secara sederhananya begini, saudara-saudara, semua ciptaan itu akan mencerminkan penciptanya. Ya. Misalnya, saudara-saudara, saudara mendapatkan produk tertentu, ya. Atau lukisan lah katakanlah, karena itu yang lebih spesifik, lebih unik sesuai dengan pelukisnya. Maka begitu lukisan itu kita sampaikan ini karya si A begitu ya, maka kita kemudian melihat lukisan tersebut, karya lukisan itu menjadi lebih bernilai karena siapa yang melukisnya. Ya. Siapa yang melukisnya? Nah, saudara-saudara, ada salah satu pelukis yang ada di Bali ya. Saya belum pernah bertemu, tetapi dia adalah saudara dari salah satu jemaat kita ya. Seperti susunya Stefani Susanto ya. Dia dengan papanya itu saudara kembar, dan dia seorang pelukis yang ketika ngobrol-ngobrol, satu kali saya main ke rumah mereka yang ada di Pandaan begitu ya, lalu kemudian menyaksikan bagaimana saudara mereka ini ya, dari papanya Fani ya, lalu kemudian menceritakan bagaimana dia bisa menjadi seorang pelukis yang kemudian nilai lukisannya luar biasa ya, dari mulai belajar di Surabaya sampai kemudian belajar dari seorang guru maestro yang ada di Bali, dan kemudian mengembangkan diri, dan kemudian dia tunjukkan, dan memang setelah itu saya Google, saudara-saudara, lukisannya abstrak, naturalis, surrealis ya, semacam begitu ya. Nah, saudara-saudara, waktu saya memperhatikan lukisan tersebut, saya karena tidak terlalu memahami, tetapi saya bertanya, mengapa lukisan ini bisa punya nilai yang luar biasa, nilai yang begitu mahal. Yang pertama, dijelaskan bahwa ternyata lukisan itu bukan diproduksi secara massal, artinya tidak ada duanya. Lukisan itu tidak ada duanya, satu itu saja, dan yaitu. Itu yang membedakan lukisan mahal dan lukisan murah ya, saudara. Kadang-kadang kita hanya melihat, oh ini bagus, tapi ternyata itu mass production ya, saudara. Diproduksi secara massal. Sehingga misalnya saudara akan perhatikan lukisan padi, ada orang di sawah lagi memanen padi, wow, kelihatannya bagus begitu. Tetapi ternyata itu adalah mass production. Itu ditiru oleh banyak pelukis yang lain. Tetapi apa yang dilukis oleh orang tersebut itu begitu unik, hanya satu-satunya. Saya membayangkan, saudara-saudara, ketika saudara dan saya dalam tanda kutip adalah lukisan Allah, kita berpikir dengan saudara kita ada kemiripan. Tetapi bagi saudara-saudara yang memahami benar, apalagi yang sudah punya anak kembar dari Stefan ya, yang mereka lahir hanya beda beberapa menit saja, itu pun masing-masing punya kepribadian, punya karakter, punya sifat yang berbeda. Jadi saudara dan saya ini, sekalipun kita ada kemiripan atau sekalipun kita ini dilahirkan dari satu keluarga, bahkan kembar sekalipun, saudara dan saya adalah masterpiece, karya dari pelukis agung, yaitu Allah yang luar biasa ini, saudara. Dan
kalau kemudian disebutkan bahwa saya dan saudara adalah karya lukisan Allah pencipta seluruh alam semesta ini, mungkinkah ketika saya dan saudara diizinkan lahir di bumi ini, diizinkan hanya lahir begitu saja? Memang dosa menyebabkan manusia jatuh dalam dosa, tetapi ketika saudara dan saya dipulihkan, maka saya percaya sebagaimana value nilai lukisan yang unik, spesifik, yang menyampaikan pesan tertentu dari karya pelukis itu, yang menyampaikan satu perasaan tertentu dari pelukis itu. Dan memang ketika dijelaskan, barulah saya mengerti maksud lukisan tersebut. Demikian juga setiap saudara dan saya. Kita adalah karya Allah yang benar-benar lahir di muka bumi ini dengan maksud dan tujuan tertentu yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, itu sebabnya saudara-saudara, bagaimana kita bisa mencerminkan karya Allah atau mencerminkan pekerjaan Tuhan di dalam diri kita. Seperti saudara lukisan, saudara dan saya adalah lukisan. Coba lihat kiri kanan, katakan kamu lukisan yang terindah. Oi. Dani kurang percaya perkataan Grace. Saudara dan saya, kita memang seperti lukisan. Kita ada sisi-sisi yang gelap. Ada kekurangan kita, betul ya? Saudara-saudara, kita masing-masing punya kekurangan yang ada kelebihan, memang ada kelebihan kita, tetapi juga ada sisi-sisi yang itu adalah kelemahan kita. Tetapi itulah lukisan. Ketika itu dipakai menjadi satu paket, maka paket lukisan itu punya pesan yang utuh, punya pesan yang menyeluruh. Nah, sekarang bagaimana saudara-saudara? Di dalam proses Allah membentuk kita, itu benar-benar mencerminkan atau memancarkan Allah kita. Ada beberapa hal yang minggu lalu saya sudah sampaikan, bagaimana menyembah Tuhan itu didasarkan kepada satu prinsip, bahwa kita akan menjadi seperti apa yang kita sembah. Kita akan menjadi seperti apa yang kita idolakan. Kita akan menjadi seperti dengan siapa kita bergaul. Kita akan menjadi itu, saudara-saudara. Nah, pertanyaannya, apakah kalau memang kita diciptakan oleh Allah, apakah saudara dan saya bergaul dekat dengan Allah? Apakah saudara dan saya terhubung dengan Allah? Apakah kita mengerti bahwa proses menjadi cermin itu bukan hanya proses yang dipahami secara kognitif, secara nalar. Ya, aku ini ciptaannya. No, saudara-saudara. Itu perlu sentuhan tangan Tuhan langsung dalam hidup saudara-saudara. Perlu sentuhan, arsiran, perlu goresan dari tangan Allah yang menciptakan saudara dan saya untuk sampai kepada sebuah lukisan yang indah, saudara-saudara. Nah, saya lanjutkan kebenaran, saya minta tolong langsung poin yang ketiga, saudara-saudara, karena poin yang pertama adalah bagaimana saudara dan saya bisa mencerminkan Allah, yaitu dengan kita menyembah Dia, dengan kita menjadikan Tuhan sebagai yang terutama. Melalui penyembahan yang tulus, hati yang tulus, maka kita kemudian belajar untuk kemudian menjadi tulus dengan orang lain, menyembah lewat ketaatan sehari-hari, sehingga saudara dan saya belajar ketika ada orang lain bertanya atau ketika kita mengambil keputusan, ketaatan kita sehari-hari itu akan tercermin di dalam keputusan-keputusan yang kita ambil, saudara-saudara. Kemudian yang ketiga, menyembah melalui kasih kepada Allah dan sesama. Saudara-saudara, kita akan menjadi seperti apa yang kita sembah.
Kalau kita menyembah Allah yang penuh kasih, maka seharusnya kita juga akan mengasihi, saudara-saudara. Kita akan mengasihi. Satu kali ada kami waktu itu tinggal di Malang, saudara-saudara. Waktu tinggal di Malang, saya dan Ibu Lili pergi keluar kota dan kemudian kami titip anak-anak dengan mahasiswa di Sati. Saya bilang ada salah satu mahasiswi, saya minta tolong untuk tinggal di rumah dan jaga anak-anak kami. Waktu itu Axel Kevin mungkin masih SD ya, masih SD, masih kecil, dan itu sebabnya kami minta ada mahasiswi yang tinggal bersama dengan mereka. Lalu saudara-saudara, setelah berapa hari kami pergi, kemudian kami pulang. Kalau saya tidak salah waktu itu kami pergi ke Ambon karena ada yang meninggal dunia, sehingga kemudian saya menitipkan anak-anak di rumah kami. Ada seorang mahasiswi yang tinggal. Ketika saya pulang, lalu kemudian saya tanya, bagaimana selama kami tinggal, begitu ya? Bagaimana selama kami tinggal? Lalu kemudian mahasiswi ini menceritakan, waduh Pak, Pak Agus dan Bu Lili, saya waktu itu kebetulan lagi flu. Lalu kemudian siapa? Axel, saya sampaikan. Axel itu dengan cepat dia mengambil tisu dan berikan kepada saya, gitu ya. Berikan kepada saya. Nah, tanpa saya minta, tanpa saya suruh, dia inisiatif dan beberapa tindakan-tindakan kecil dari anak-anak kami yang kemudian mahasiswi ini menjadi terheran-heran, begitu ya. Terheran-heran, ini anak-anak kecil tetapi mereka seperti punya sense, gitu ya. Punya sense ya. Misalnya lagi nyapu, lagi apa, mereka punya sense untuk membantu, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, waktu saya mendengar itu, saudara-saudara, saya senang juga ya. Ini ada kesaksian yang positif dari mahasiswi, dan ini kan bagus nilai plus untuk dosennya ya, saudara. Kalau misalnya mahasiswi ini, aduh Pak Agus, anak-anak ini bangunnya susah, waduh, saya kemudian mungkin, saya ngajar apa ini ke mahasiswa ini ya, saudara. Nah, saudara-saudara, waktu saya dengar itu, kami tidak memerintahkan mereka melakukan itu. Tetapi mereka belajar, mereka mengamati kami, saudara, mengamati mamanya, ya, mengamati mamanya, ya, Ibu Lili, ya. Kalau saudara dulu Ibu Lili punya tas yang cukup besar, isinya macam-macam, ya, saudara. Ada Tensoplas, ya, Handiplas, macam-macam begitu ya. Dulu lebih banyak lagi, saudara. Tapi setelah anak-anak sudah besar, ya, tetapi saya selalu bertanya, ada ini? Oh, ada ini, ada. Nah, saudara, nampaknya anak-anak kami kemudian ketika mereka bertumbuh, mereka mengambil figur begitu, dan mereka memancarkan, mencerminkan orang tuanya. Demikian juga saudara dan saya. Siapa yang kita amati? Siapa yang kita amati, saudara? Siapa yang menjadi perhatian kita? Nah, kalau kita mengamati atau kita terhubung dengan Allah yang mengasihi kita, di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 dikatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Sangat jelas sekali, clear cut yang sangat jelas. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab apa? Sebab Allah adalah kasih. Kata mengenal, saudara, kata mengenal kalau di dalam bahasa ini di dalam bahasa Yunani, ginosko, ya, ginosko itu mengenal melalui pengetahuan, mengenal kemudian, tetapi ada kata mengenal di dalam Perjanjian Lama yang lebih dalam dari kata ginosko di dalam bahasa Yunani, yaitu yada. Yada itu dipakai seperti pengenalan sepasang suami istri. Pengenalan yang benar-benar terjadi oleh karena terhubungan, oleh karena pengalaman, sehingga kita pun melihat raut mukanya, kita pun sudah tahu, wah ini gak seneng dia kayaknya ya. Gimana makanannya enak?
Ya enak, tapi dari nada suaranya udah tahu nih bahwa sebenarnya apa yang dikatakan beda dengan apa yang dirasakan. Mungkin tidak ingin menyakiti hatinya, tetapi yada adalah pengenalan yang terjadi oleh karena pengalaman. Sehingga saudara dan saya di dalam pengalaman itu kita bisa merasakan maksud-maksud dari Allah. Saudara dan saya, kalau kita menyembah Tuhan, dan Tuhan itu adalah Tuhan yang kasih, yang penuh kasih, maka saudara dan saya yakin kasih itu akan bekerja dan mengoperasi diri kita, yang menyebabkan kita ditegur oleh Roh Kudus. Kamu apa yang kamu katakan kepada orang itu, kamu perlu koreksi loh. Kamu tahu nggak apa yang dia rasakan ketika mendengar kata-katamu? Saudara-saudara, berapa banyak di antara kita berkemenangan di poin ini? Berapa banyak di antara kita itu benar-benar mengalami proses ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita menghampiri Tuhan, lalu Allah yang kasih itu menegur, mengingatkan kita. Disitulah saudara-saudara dan saya mengalami kemenangan, menjadi cermin dari Allah yang adalah kasih. Di dalam Matius pasal 22 ayat 37 dan 39, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara-saudara, saya ini menyadari ya, kalau saya mulai hubungan dengan Tuhan mulai jauh ya, banyak hal yang akan saya kerjakan itu dengan kekuatan dan pikiran saya ya. Terus terang memang macam-macam tanggung jawab saya. Kadang-kadang Tuhan, saya sebenarnya Tuhan, kenapa Tuhan sodorkan ini? Ya, berapa waktu yang lalu ada yang mengatakan, Pak Agus, saya siap sponsori Pak Agus untuk studi S3. Saya bilang, waduh, studi S3, nggak mungkin, saya bilang gitu ya. Kenapa? Saya menjadi gembala, kemudian menjadi rektor, tambah lagi studi S3. Saya bilang, yang pertama saya mau botak. Kepala saya akan botak dengan cepat. Yang kedua akan kekurangan waktu istirahat. Enggak tahu yang ketiga akan pulang dengan cepat. Tapi dia mengatakan begini, sebelum, karena ini cukup senior ya, umurnya mungkin sekarang 74 kali, 74 tahun. Sebelum saya pulang ke surga Pak Agus, saya bilang, coba cari. Aduh, saya bilang. Tetapi saudara, kadang-kadang dalam kesibukan kita ini cepat ingin melakukan ini, melakukan itu, melakukan ini. Pokoknya get it done. Pokoknya selesai. Dan kita lupa bahwa saudara dan saya adalah cermin Allah yang menyatakan Allah itu adalah kasih. Allah itu adalah kasih. Dan saudara, berapa waktu yang lalu saya ketika bergumul, saya berdoa, Tuhan, karena di dalam kesibukan saya ini diajak ngobrol Ibu Lili, dan kadang-kadang saya sambil mengerjakan sesuatu begitu. Lalu saya bilang, saya pikir karena dia istri saya, pastilah dia mengerti bahwa saya mengasihi dia, saya sayang dia. Tetapi apakah itu tercermin bahwa saya mengasihi dia dengan mendengar apa yang dia katakan? Saudara, saya ditegur Tuhan, saya bilang, itulah kalau kamu perlakukan orang yang dekat dengan begitu, kamu sebenarnya terbiasa akan memperlakukan Tuhan begitu. Kenapa? Karena kamu akan meyakini Tuhan tahulah bahwa saya lakukan ini untuk Tuhan. Tuhan tahulah bahwa saya lakukan pelayanan A, B, C ini untuk Engkau Tuhan, tanpa benar-benar memberi waktu untuk Tuhan. Dan apa yang terjadi? Bisa jadi apa yang saya lakukan di dalam mengasihi Tuhan pada akhirnya hanyalah sebuah ritual, sebuah tidak benar-benar terkandung hubungan yang hangat, saudara.
Bahkan bisa jadi perhatian saya kepada mahasiswa ketika menolong tidak benar-benar muncul dari Allah yang mengasihi saya, tetapi ya itu adalah bagian dari saya sebagai orang Kristen, menolong, mengasihi. Tetapi di dalamnya tidak benar-benar kita merasakan berkat. Lebih karena kita merasakan Taurat sebagai kewajiban. Saudara-saudara, tentu Tuhan tidak menginginkan kita menjadi seorang yang tidak benar-benar mencerminkan Allah yang mengasihi dengan hangat, mengasihi dengan satu dorongan, bukan karena kewajiban, tetapi karena memilih untuk mengasihi. Next. Yang berikutnya adalah menyembah dengan hidup yang kudus. Nah, saudara-saudara, menyembah dengan hidup yang kudus. Mengapa? Ini prinsipnya, saudara-saudara. Sebab Allah kudus, maka kita harus kudus. Pencipta kita, pelukis kita, itu kudus. Maka kita kudus. Jangan dibalik, saudara-saudara. Saya mau kudus karena Allah kudus. No. Karena itu pasti akan melelahkan, saudara. Karena pada dasarnya kita ini adalah manusia yang berdosa. Bagaimana kita bergumul untuk terus menguduskan? Ujung-ujungnya apa? Kita akan merasa lebih baik dari orang lain. Kita mungkin berhasil membaca kitab kita, Alkitab, misalnya dalam 1 tahun, saya satu tahun atau 2 tahun saya membaca Alkitab 2 kali. Wish. Lalu saya akan mulai merasa, saya ulang-ulang, saudara-saudara, puji Tuhan, saya sudah membaca Alkitab 2 kali dalam 2 tahun ini. Saudara-saudara, kekudusan bukan menjadi sebuah cermin yang membuat orang merasakan atau mengalami bagaimana kekudusan itu hidup, tetapi lebih kepada sebenarnya kita seolah-olah merasa lebih baik dari orang lain. Penyembahan kepada Tuhan yang menyadarkan betapa Allah itu kudus. Dan karena Dia kudus, maka kita kemudian diproses untuk dikuduskan. 1 Petrus pasal 1 ayat 15-16 mengatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kekudusan kita adalah akibat Allah itu kudus, sebab aku kudus. Jadi mari kita beranjak membangun kekudusan bukan dengan kekuatan kita, usaha kita, tetapi dengan berangkat dari Allah yang kudus. Sudah berapa waktu ini ketika saya renungkan firman Tuhan, saya tulis dalam catatan saya, ini aplikasi praktis untuk saya apa ya Tuhan? Saya temukan ini ya. Kadang-kadang saya ini kalau berdoa itu ya pokoknya dalam tanda kutip sakobre tetap berdoa, tetapi misalnya malam begitu ya. Tetapi saudara-saudara, kebenaran ini karena Allah adalah penyebab, bukan akibat. Allah kudus karena aku kudus, bukan begitu saudara-saudara. Tetapi karena Allah adalah penyebab itu kan pertama, penyebab itu kan awal begitu ya saudara-saudara. Maka saudara-saudara ini mendatangkan atau membawa saya kepada catatan Gus, saya tulis bahwa saya akan bergumul untuk menang. Saya akan menyembah Tuhan untuk menang, dan kemudian setelah saya berkemenangan, maka saya kemudian melakukan hal-hal yang lain. Saya berkemenangan dengan berbagai macam hal, perasaan saya berkemenangan dengan kekhawatiran saya. Dan saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu kemudian apa yang kemudian saya tuliskan ini diteguhkan. Saya yakin saudara-saudara itu sebabnya
Tuhan Yesus ketika pagi-pagi dia datang sebelum melakukan berbagai macam pelayanan, ketemu berbagai macam orang kusta yang kemungkinan sudah dijai orang, kemungkinan bau, kemungkinan ada macam-macam pemikiran murid-muridnya, orang buta, orang lumpuh, orang yang kedapatan berzina, orang Farisi yang menekan dia, menjebak dia. Tetapi Yesus pagi-pagi dia berdoa. Dia berkemenangan bersama dengan Bapanya. Amin. Saudara-saudara, mari bagaimana kita menjadi gereja yang berkemenangan. Caranya adalah pastikan kita adalah gereja yang berdoa. Gereja yang menyembah Tuhan, gereja yang menghampiri kekudusan Tuhan. Saya pikir kalau dengan kekuatan kita sendiri bagaimana mungkin kita bisa menjadi house of restoration? Rasanya tidak mungkin. Hanya ketika kita berkemenangan dengan Tuhan, menyembah Allah yang kudus, saudara-saudara. Ketika kami kita mulai mengembangkan pelayanan di KTB Family ya, saudara-saudara ya, KTB Family. Lalu kemudian mulai berbagai macam orang ada di dalam KTB Family. Saya rindu satu kali mereka bisa beribadah, mungkin ibadah sendiri ya. Dan ketika kami mulai mengenal jemaat-jemaat yang ada di KTB Family, wow, Surabaya ini luar biasa ya, Surabaya ini luar biasa. Dan saudara-saudara, itu semakin menyadarkan bahwa kekudusan adalah harga mati. Bukan supaya kita menghakimi orang, supaya pada akhirnya orang bisa merasakan, mengalami kekudusan yang inklusif. Kekudusan yang menerima, bukan kekudusan yang eksklusif, tetapi kekudusan yang menerima, yang menguduskan orang lain, saudara-saudara. Sehingga dengan demikian saudara dan saya pada akhirnya menjadi cermin Allah. Berapa yang saya sampaikan ini diteguhkan hari Rabu yang lalu saya pergi ke Malang. Kemudian saya menghadiri chapel. Kemudian kebetulan ada yang khotbah adalah mahasiswa ya, mahasiswa. Saya kenal mahasiswa ini. Dia dulu dari Jakarta, saudara-saudara. Pacarnya sudah lulus tahun lalu. Ini menarik ya. Yang pertama, tunangannya yang dipanggil Tuhan masuk dulu ke Sati, kemudian 1 tahun kemudian cowoknya datang lagi dan kuliah. Lalu yang cewek sudah lulus tahun ini. Nah, tinggal yang pasangannya, yang tunangannya yang cowok. Dan baru di khotbah kemarin saya mendengar ternyata pasangannya ini, tunangannya punya latar belakang yang wow, saya terheran-heran, banyak talenta, rajin, dan ternyata saudara-saudara, tunangannya ini dulu hidupnya luar biasa kacau, narkoba, memang hidup seperti hampir kayak JKT48 semacam begitu ya, menjadi anggota grup band tertentu begitu di Jakarta, dan punya bisnis. Tetapi kehidupannya yang seperti itu, saudara-saudara. Dan ini yang cerita tunangannya ketika dia khotbah ya, Tetapi bagaimana pada akhirnya ketika dia di titik terendah, dia hampir kolaps karena overdosis, saudara, Jadi waktu ditunjukkan, ditayangkan di layar proyektor, LCD proyektor, saya baru kaget. Loh, ini mahasiswa yang saya layani ternyata separah itu kah? Saudara-saudara, separah itu, betapa parah ya. Foto dengan siapa itu? Uya Kuya, begitu-gitu ya, saudara-saudara, dengan beberapa selebritis, dan saya terheran-heran ya. Untung saya tahu sesudah dia tamat ya, saudara, sehingga saya nggak punya pikiran macam-macam. Tetapi waktu pacarnya menceritakan tentang dia ini ya, saudara-saudara, tentang
tunangannya ini, dan dia mengatakan justru karena melihat tunangannya ini, pada akhirnya dia bertobat, saudara. Dia awalnya bukan orang Kristen, tetapi karena melihat tunangannya, dan ketika di titik terendah dia kemudian pada akhirnya dia mencari Tuhan, dia kembali pulang ke Tuhan, dan akhirnya saudara kurus kering. Ini perempuan ini ya, kurus kering, dan pada waktu hampir mati masuk rumah sakit, pada akhirnya dia mengalami pertolongan Tuhan. Di titik itulah kemudian dia kembali, dia dibaptis, saudara. Dan setelah dibaptis perlahan tapi pasti hidupnya mengalami perubahan. Dia mengalami perubahan, yang dulunya dia ngerokok, dia narkoba, dan ini kalimat yang diucapkan oleh tunangannya ini ketika di mimbar khotbah. Dia mengatakan begini, saya begitu kagum dengan iman pacar saya. Kenapa? Karena ketika dia bergumul untuk lepas rokok, lepas narkoba, dia bukan hanya kadang-kadang orang mau lepas rokok ganti permen, begitu ya saudara-saudara, ganti permen ya, ganti ini, ganti itu, permen min nggak cukup. Ada yang kadang-kadang saya ngobrol, Pak, terutama itu Pak, kalau habis makan Pak, itu mulut rasanya asam, wah, makanya saya ganti permen. Tapi dia menceritakan pacar saya ini, tunangan saya, dia tidak menggantikan itu semua. Dia datang dan dia berdoa menyembah Tuhan sampai dia berkemenangan. Sampai dia merasa kekudusan Tuhan itu merasuki dia, masuk di dalam hidupnya. Sehingga saudara menjadi kudus itu bukan karena sebagai requirement, persyaratan menjadi orang Kristen. Tetapi menjadi kudus oleh karena Allah yang kudus itu tinggal di dalam dirinya. Allah yang kudus itu bersemayam, Allah kudus, yang kudus itu bertata atas hidupnya dan saudara-saudara, sehingga dia kemudian berkemenangan atas narkoba itu, saudara-saudara. Waktu saya dengar itu sambil ini sang tunangan nih, cowok ini menangis, dia bilang, saya melihat iman pacar saya yang seperti itu, yang membuat saya kemudian bertanya, apakah yang saya yakin ini benar? Karena saya melihat Allah pacar saya itu Allah yang hidup, yang mengubahkan pacar saya. Sehingga saudara-saudara, akhirnya dia juga mengikuti jejak pacarnya, percaya kepada Tuhan Yesus. Dan ternyata saudara, ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia menceritakan di dalam kelas yang lain ya, dia menceritakan dia pernah masuk ke cosplay itu ya, kelompok cosplay ya. Jadi dia tunjukkan foto-foto lamanya dulu ya saudara, rambut semiran kayak model Jepang begitu. Saya bilang, itu kamu? Itu kamu? Iya Pak, saya. Lalu kamu ngapain? Dia ngomong begini, Pak, mereka itu karena percaya pernah ada bersama dengan mereka, itu banyak di antara mereka yang sebenarnya mengalami penolakan. Hidupnya mengalami penolakan sehingga mereka membentuk kelompok sendiri. Dan saya menemukan banyak luka-luka di dalam diri mereka. Satu kali saya ngomong kepada pembina kaum muda di tempat gereja kami untuk mereka difasilitasi karena mereka banyak suka dance. Jadi difasilitasi untuk mereka bisa latihan dance. Tapi oleh pemimpin gereja yang lain dianggap itu kayak kurang layak atau bagaimana, karena mereka datang dengan berbagai macam. Sehingga kemudian dia pada akhirnya terjun melayani mereka dan selama beberapa waktu bersama-sama dengan mereka. Bagaimana sang tunangan menginspirasi cowok ini, yang pada akhirnya sang cowok ini kemudian juga bergerak. Kekudusan Tuhan bicara tentang transformasi, perubahan hidup, dan juga transfer. Ditularkan kekudusan kepada pacarnya. Bagaimana saudara dan saya? Kalau saudara dan saya mengejar kekudusan karena takut dilihat orang, kita seolah-olah berpikir saya kudus karena Allah kudus. Maksudnya saya kudus seperti kita beranjak dari diri kita, kita berangkat dari kita. Saudara, kita akan lelah.
kita harus mengalami kekudusan Tuhan. Tuhan menjamah saudara dan saya. Yang berikutnya, menyembah dengan melayani. Saudara, dengan next slide, menyembah dengan melayani. Ini ada prinsip, sebab Allah turut bekerja. Itu dia. No. Oh, oke. Oh ya, sorry. Menyembah dengan syukur tadi ya. Menyembah dengan, sebab Allah turut bekerja di dalam segala perkara, maka kita patut bersyukur. Sebab Allah bekerja di dalam segala perkara. Roma pasal 8 ayat ke-28, sehingga untuk mendatangkan kebaikan. Tetapi yang saya mau tekankan bukan mendatangkan kebaikannya. Karena kalau kita melihat mendatangkan kebaikan, maka kita kemudian biasanya menuntut kebaikan. Padahal belum tentu kebaikan yang Tuhan maksud itu adalah kebaikan yang kita harapkan, saudara-saudara. Maka saya lebih menekankan karena Allah turut bekerja di dalam segala perkara, maka kita patut mengucap syukur. Amin. Karena Allah bekerja di dalam segala perkara, kebaikan itu adalah pekerjaan Tuhan. Tetapi karena Allah bersedia bekerja di dalam segala perkara dalam hidup kita, maka kita patut mengucap syukur. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur di dalam segala hal. Kita akan lebih terbantu mudah mengucap syukur kalau kita tahu ini mendatangkan kebaikan. Ya, saya bersyukur. Atau kalau itu sudah lewat. Tapi saudara-saudara, apakah saudara dan saya percaya bahwa Allah turut bekerja di dalam segala perkara, termasuk hal-hal yang kita tidak harapkan. Bukan Allah yang mengerjakannya untuk saudara dan saya, tetapi Allah mampu memakainya untuk kebaikan. Maka ketika kita percaya bahwa Allah turut bekerja di dalam segala perkara, itu adalah cukup untuk menjadi alasan buat kita mengucap syukur. Cukup buat kita mengucap syukur. Saya kadang-kadang tuh, ini kita perlu belajar ya. Kadang-kadang saya perhatikan ada pedagang-pedagang sederhana, cuan mereka itu begitu tipis. Saya bilang, ini mereka untungnya dengan pekerjaan, dengan tenaganya, mereka untung satu marginnya itu begitu tipis ya, saudara-saudara ya. Saya heran ini ya. Saya tanya, kadang-kadang saya pernah beli lalu kemudian karena kembaliannya nggak ada, lalu kemudian yang ada yang saya punya itu saya adanya segitu, lalu kemudian nggak apa-apa Pak. Ini masih kurang karena saya yang besar, saya kasih besar, dia nggak punya kembalian. Lalu saya cari ya receh-receh, kemudian tetapi masih kurang. Bu, ini ada Bu, dan masih tapi kurang Bu, ini kurang gitu. Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Udah. Nanti toh Bapak akan kembali lagi. Yakin tak kembali lagi gitu. Saya nggak tahu, tetapi saudara-saudara harus mengerti, saudara-saudara kita ini punya konsep pahala. Sehingga kadang-kadang mereka itu, kalau saudara perhatikan yang di pinggir-pinggir jalan itu, mereka punya nggak apa-apa, untung kecil ya. Berapa minggu yang lalu kami ini dengan mahasiswa mau cari makan gitu ya, cari makan. Ternyata tempat yang kami tuju tutup. Tutup udah panas, tutup lagi. Parkirnya sudah susah. Lalu akhirnya udah turun, kemudian ya udahlah apa yang ada di depan itu ada. Dan ternyata waktu Ibu Lili beli makanan untuk mahasiswa ini, ternyata harganya murah sekali saudara ya. 13.000 ayam kayak model Kentucky begitulah. Lalu dengan nasi, dengan sambal bawang begitu ya. Lalu kemudian Ibu Lili, wah ini kalau satu mahasiswa kurang nih. Jadi mahasiswa dibelikan 2 bungkus ya. 2
dusnya lumayan ya, cukup berkelas, bukan buntelan ya, tetapi pakai dus begitu ya. Lalu dalam hati saya, karena kami juga tidak akan ke tempat lain, saya juga dan Ibu Lili juga beli untuk kami, lalu pulang waktu saya makan, enak juga ya rasanya ini ya, enak juga. Lalu sambal bawangnya juga enak, lalu tanya, ini berapa tadi? 13.000, ayamnya gede, lalu sambelnya ini sambal bawang sungguhan, saudara-saudara. Nasinya ya masih hangat, lah ini dosnya. Ini untungnya piro ini saudara. Tetapi saudara-saudara, ini yang kemudian menyentuh hati saya. Apa yang mereka yakini itu tercermin bahkan di dalam dunia usaha mereka. Bagaimana apa yang saudara dan saya yakini? Jika kita yakin Allah turut bekerja di dalam segala perkara, tidakkah kita harus mengucap syukur untuk segala perkara yang Tuhan sedang izinkan kita hadapi? Sehingga dengan demikian Allah tercermin melalui hidup kita. Yang berikutnya, menyembah dengan melayani. Sebab Kristus melayani, maka kita melayani. Saudaraku, Matius 20 ayat 12, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kristus datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Ketika kita melayani, kita sedang mencerminkan hati Kristus itu. Saudara-saudaraku, melayani ada banyak hal yang kita bisa lakukan di dalam pelayanan. Saudara-saudara, memang kalau kita hanya fokus kepada pelayanan yang ada di mimbar atau ada di dalam pelayanan gerejawi, kemungkinan sangat terbatas. Sebab kadang-kadang pelayanan-pelayanan ini membutuhkan keterampilan-keterampilan yang mungkin saudara-saudara dan saya merasa saya tidak punya keterampilan di situ. Tapi saudara-saudara, melayani pada dasarnya bukan ditentukan oleh slot pelayanan yang kita tahu. Tetapi melayani itu terjadi oleh karena hati kita yang mau melayani. Hati kita yang mau melayani. Karena kalau kita punya hati yang mau melayani, maka hati kita akan melihat ada slot, ada hal yang kita bisa kerjakan, saudara-saudara. Yang kita bisa kerjakan. Satu kali ketika saya ada di Malang, saya sampaikan pada waktu itu saya belum menjadi gembala dari sebuah gereja, saya beribadah di sebuah gereja. Lalu kemudian saya ngobrol, Pak Agus minggu yang lalu, Pak Agus kemana gitu ya. Oh, saya kebetulan ada pelayanan di Jakarta gitu. Oh iya, Pak, lain kali kalau Pak Agus ada pelayanan ajak saya dong. Kenapa saya tanya begitu? Saya ini WL gak bisa. Waktu itu belum ada LCD, masih OHP ya. Operasikan OHP juga gak bisa, Pak. Tapi saya punya mobil, Pak. Saya punya mobil. Saya bisa setir mobil. Waktu itu saya masih punyanya sepeda motor ya, saudara-saudara. Saya masih punyanya sepeda motor. Oke, Pak, nanti kalau pelayanan, bukan di hari Minggu ya, Pak. Kalau pelayanan tengah minggu, saya kontak Bapak ya. Ya, Pak, dengan senang hati. Saudara-saudara, waktu saya melihat Bapak ini seorang pengusaha di Malang, pengusaha bakso ya. Yang sudah cukup lama dia suplai bakso di pasar-pasar maupun di warung-warung bakso itu. Dan dia seorang yang menurut saya mungkin dengan uangnya sudah cukup lah kalau dia mau memberkati pelayanannya. Tetapi dia merasa bahwa dia bisa nyetir, dia bisa lakukan sesuatu. Saudara-saudaraku, saudara dan saya, ketika kita menyadari bahwa melayani itu adalah penyembahan kita, maka kita tidak harus menunggu slot resmi. Muncullah namanya inisiatif.
Inisiatif. Maka berinisiatiflah untuk mengisi kekosongan yang mungkin tidak dilihat orang. Tapi dari situlah justru saudara dan saya mencerminkan Kristus yang datang untuk melayani. Dan terakhir saudara-saudara, menyembah dengan iman dan pengharapan. Ini saya letakkan di bagian terakhir. Mengapa? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Maka iman akan berpasangan selalu dengan pengharapan. Begitu kita merasa saya kehilangan pengharapan, saya kehilangan harapan, maka sebenarnya persoalannya bukan menambah pengharapan. Bukan saya mau berharap. Persoalannya adalah iman, saudara-saudara. Iman. Karena iman adalah dasar. Dalam bahasa Inggris, substance. Jadi bukan pondasi, tetapi substansi, saudara-saudara. Substansi dari pengharapan, dari apa yang kita tidak lihat, itu adalah iman. Nah, menyembah dengan iman dan pengharapan itu adalah bagian dari proses Tuhan menolong kita untuk mencerminkan Dia. Mengapa? Karena perhatikan dalam Ibrani 11 ayat 6 dikatakan begini, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada yang sungguh-sungguh mencari Dia. Bagaimana iman kita? Percayakah kita kepada Tuhan yang memegang kedaulatan atas hidup kita? Percayakah kita? Saudara-saudara, berapa tahun terakhir ini saya mengalami perjalanan iman yang menurut saya sebuah perjalanan iman yang luar biasa. Tentu saya tahu sebuah tagline di dalam kepemimpinan, bahwa kalau ada visi maka ada provisi. If you have vision, you will have provision. Saya tahu itu, saya ucapkan itu, saya ajarkan itu. Tetapi ya saya mengalami. Tapi satu kali ketika kami punya visi, ya saya sampaikan ini, kita belajar tahun lalu, kita punya visi untuk bagaimana kita bisa melayani mereka yang senior. Kita punya visi itu. Kita punya visi itu. Saya sharing visi itu. Saya sharing visi itu. Dan puji Tuhan, ada Ibu Katrina yang membuka rumahnya. Awal-awal kami pertama kali KTB Family, saudara-saudara. Saya bilang, waduh, saya sudah wanti-wanti. Bu, boleh sediakan makanan, tapi jangan berlebihan. Nanti takut yang berikutnya. Orang-orang kalau buka rumahnya kayak standar tinggi begitu. Tapi mungkin karena sukacita ya. Bukan Bu Katrina yang menyediakan yang banyak. Justru yang datang ini, saudara-saudara. Yang datang macam-macam bawaannya, saudara-saudara. Satu dus. Lah ini kita ini. Dan waktu saya lihat begitu, saudara-saudara. Tapi saya bukan belajar hanya dari ini saja. Di pembangunan di perumahan dosen di kampus ya di Malang, saya melihat perumahan ada staf beberapa staf. Satu rumah ini dibagi menjadi 4 petak ya. Dulu saya tinggal di salah satu petak itu. Dan saudara-saudara, karena itu adalah pertamanya adalah rumah besar, lalu kemudian di terasnya dipanjangin supaya cukup 1 petak lagi. Akhirnya saudara-saudara makin lama saya perhatikan tuh kasihan. Yang di teras itu agak rendah, kalau panas luar biasa panas. Dan waktu saya perhatikan ini kayaknya mungkin atapnya ditinggikan lalu kemudian dibuat gentingnya, bentangannya lebih besar. Waktu saya panggil kontraktor, saya minta hitung kira-kira berapa. Pak, Bapak sediakan, mungkin kalau kasaran ini saya kira-kira sekitar 700-an juta Pak. Wah, 700 juta. Lah saya tanya, tahan berapa lama? Ini karena bentangannya cukup besar Pak.
Ya nanti siap-siap saja Pak. Mungkin maksimal 10 tahun lah, 10-15 tahun ya itu sudah cukup bagus. Waduh, saya bilang ini sekolah ini kan berdiri bukan sampai 15 tahun ini, berdiri sampai Tuhan Yesus datang. Saya bilang oke, saya rapat, bagaimana ini? Kita ingin memberikan yang terbaik buat staf dan dosen kita. Dan kita juga punya visi bahwa kita perlu bangun apartemen. Kalau nanti ada hamba Tuhan, ada siapa-siapa, kita punya tempat yang proper. Saudara-saudara, akhirnya kami putuskan. Dan waktu diputuskan, saya buka tender, ada kontraktor A, kontraktor B, 3 kontraktor saya buka. Tolong berikan RAB, kami punya keinginan begini-begini, berikan gambar dan lain sebagainya. Saya adakan pertemuan di Surabaya ini, di Excelso dengan salah satu kontraktor. Dan waktu saya mendengar jumlahnya, saudara-saudara, jumlahnya ada yang 4M, ada yang 3,65M. Waktu saya mendengar M-an ini, saudara-saudara, iman saya ini kok jadi mak peletet gitu ya, saudara-saudara. Loh, iki duwe sapa iki, saudara? Lalu saya tanya, berapa kas yang kita punya? Pak, ini kalau kita bisa memulai 1M, Pak. 1M. Oke. Wah, bagaimana? Tetapi saudara-saudara, kami belajar. Saya bersyukur kalau Tuhan bahkan pakai jemaat SAM. Saudara mungkin tidak tahu pergumulannya, tapi bagaimana Tuhan pakai hati saudara-saudara untuk memberkati proyek ini. Ya, saya sangat bersyukur. Iman dan pengharapan adalah bagian dari mencerminkan Allah yang berkenan ketika kita percaya kepada Dia. Mari kita akan berdoa, saudara-saudara. Akhirnya gedung itu selesai. Dan lantai 2 masih kosong. Berapa waktu yang lalu kami sudah isi, ada tempat tidur, ada meja dan lain sebagainya. Dan saudara-saudara, saya belajar. Tuhan mengajar saya untuk beriman dan berpengharapan di dalam Dia. Mari kita beriman dan berpengharapan di dalam Tuhan untuk gereja kita. Saudara-saudara, saya menggumuli tahun 2026. Itu sebabnya Tuhan ingatkan, kamu belum melakukan pre-encounter buat jemaat-jemaat yang sudah bergabung. Mari saudara-saudaraku, dalam kehidupan kita sehari-hari juga Tuhan mau kita menjadi lukisan yang indah sebagaimana yang Tuhan rancangkan. Dan saudara-saudara, saya mengajak kita menyanyi lagu ini. Ketika saya memilih lagu yang sebelumnya, lagu Ku Berserah, tapi kemudian saya mendengar lagu ini. Kau di mana dalam kesesakanku kau berikan kedamaian, dalam keraguan ku temukan wajahmu. Karena pengorbananmu kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum amanku di dalammu Yesus. Kapan terakhir saudara terkagum kepada Yesus? Saudara-saudara, pagi tadi saya berdoa di lantai 2. Dan saudara-saudara, saya terkagum bagaimana Tuhan bekerja. Saya terkagum bagaimana Tuhan luar biasa. Tuhan bekerja luar biasa. Saya melihat pekerjaan Tuhan itu, saudara-saudara. Kapan saudara terakhir terkagum kepada Yesus? Karena hanya dengan menyembah Dia, kita akan menjadi seperti Dia. Dengan mengutamakan, mengagungkan Dia,
maka saudara dan saya akan menjadi seperti Dia. Mari saudara-saudaraku, mari kita datang melalui pujian ini. Saya mengundang kita bangkit berdiri bersama-sama. Dalam kesesakanku, dalam kesesakanku, Kau beri kedamaianmu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Amin. Karena pengorbananmu, karena pengorbananmu, Kau jadikan baru, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Amin. Kau memegang musim hidupku. Dia memegang musim hidup. Serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Karena pengorbananmu, Kau jadikanku baru, Kau jadikanku baru. Sungguh, amin. Mari kita mengagumi kasih-Nya. Ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Amin. Kau megang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranmu, ku milik-Mu. Semua kekurangan Kau tahu, semua kekurangan pun Kau tahu. Amin. Tetap Kau pandang indah dalam. Oh, Dia mengenal kekurangan kita, tetapi Dia Allah yang indah, akan membuat kita menjadi indah. Amin. Amin. Haleluya. Syukur. Haleluya. I am yours forever. In your hands
Bagaimana hubunganmu dengan Tuhan, saudaraku? Apakah engkau sungguh menyadari, mengakui bahwa Dia pencipta saudara dan saya? Dia menciptakan kita sebagai masterpiece, tidak ada duanya. Seringkali yang menjadi persoalan ketika kita bandingkan diri kita dengan orang lain, kita tidak membandingkan diri kita dengan rencana Tuhan. Apa rencanamu Tuhan yang kau mau genapi melalui hidupku? Itulah yang seringkali menjadi distraction kita, karena kita membandingkan dengan orang lain, sementara Tuhan melukis orang lain dengan tujuan yang lain juga. Demikian juga saudara-saudara, bagaimana kekudusan Tuhan itu bisa mengalir, terpancar melalui hidup kita. Bagaimana ucapan syukur itu tidak harus ada berkat baru kita mengucap syukur. Sekalipun di dalam badai kehidupan kita mampu mengucap syukur, karena kita meyakini, percaya bahwa Dia turut bekerja di dalam segala perkara. Yang diperlukan adalah iman dan pengharapan, berharap kepada Dia saja. Dan bukan ketika semua baik-baik saja baru kita melayani. Kita melayani karena Kristus telah melayani kita. Dan bukan ketika semuanya mudah baru hati kita dipenuhi dengan kasih. Kita mengasihi karena kita menerima kasih yang dari Tuhan. Coba ingat baik-baik, di dalam poin-poin ini, adakah itu bersinggungan? Adakah itu menegur engkau? Adakah itu mengingatkan engkau, memberikan nasihat kepada engkau? Adakah itu menguatkan engkau, membukakan mata hatimu? Apapun itu, Tuhan mau kita meresponi dengan benar. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita menutup mata bersama-sama. Kita mau berdoa, saudara-saudara. Sebelum berdoa, saya sangat percaya, saudara-saudara, sebagaimana anak kecil yang memberikan 5 ketul roti 2 ekor ikan, respon dia dengan kebutuhan murid-murid Yesus yang mencari bagaimana 5.000 orang ini bisa dicukupi. Anak kecil itu tidak berpikir apakah 5 ketul roti ini, 2 ekor ikan ini cukup buat 5.000 orang. Tetapi anak kecil ini hanya meresponi, mungkin sangat besar kemungkinan orang tuanya yang menyuruh dia untuk mempersembahkan. Ketika saudara responi sesuai apa yang hati saudara-saudara, seperti Tuhan sedang berbicara kepadamu. Jangan melihat yang lain, apakah ini cukup, apakah ini malu, apakah ini itu dan itu. Itu urusan Tuhan, itu bagian Tuhan. Tapi ketika saudara mendengar firman ini, adakah saudara merasa bahwa Tuhan sedang berbicara kepada engkau, mengingatkan kita, membawa kita, menguatkan? Dan kalau ada di antara saudara yang membutuhkan doa, ini tempat Tuhan, ini rumah Tuhan, mari kita akan juga berdoa. Kalau ada di antara saudara-saudara yang membutuhkan dukungan doa, saudara angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa bersama-sama. Kita mau belajar melayani sebagaimana Kristus datang untuk melayani. Haleluya. Kalau ada, silakan saudara-saudara dengan bebas mengangkat tangan tanpa merasa ada pressure. Saudara mengangkat tangan kepada Tuhan yang menciptakan kita, yang mengenal kelebihan, mengenal kekurangan kita, mengenal musim-musim yang kita sedang jalani. Haleluya, haleluya. Silakan kalau saudara membutuhkan doa, saudara mengangkat tangan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu pada siang hari ini. Tuhan, menyerahkan setiap kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau mengenal kami ya Tuhan, dan biarlah Tuhan Engkau menolong. Engkau menyatakan dirimu secara pribadi di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang bekerja. Engkau nyatakan dirimu kepada setiap kami masing-masing.
Bagi setiap saudara-saudara kami yang sedang membutuhkan Engkau secara pribadi dalam hal-hal yang mereka sedang doakan, kami mau berdoa supaya Tuhan Engkau menghampiri mereka dan Engkau menyatakan dirimu, menyatakan jamahanmu, dan hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Saya serahkan kepada Stefan untuk sampaikan pengumuman. Shalom teman-teman semuanya. Ya, selamat pagi semuanya. Senang sekali kita bisa berkumpul bersama kembali di Gereja SAF di hari Minggu ini. Semoga semua teman-teman juga terberkati dengan firman yang dibawakan oleh Pak Agus ya. Seperti biasa Pak Agus, saya minta izin juga untuk sama teman-teman ya. Saya ada sharing, mungkin bisa panjang bisa pendek ini ya, tergantung nanti. Jadi firman hari ini itu mengingatkan saya kembali, teman-teman. Saya sempat punya cerita, mungkin ada beberapa teman yang pernah tahu ya, di pekerjaan saya punya rekan kerja. Itu sempat saya merasa rekan kerja saya ini dia itu punya hidup atau dia memberikan kehidupannya itu untuk melayani Tuhan. Kebetulan dia punya agamanya Katolik dan dia punya impian itu dia menjadi romo. Jalan hidupnya. Jadi kalau memang Tuhan izinkan dia ingin menjadi romo, tapi kalau memang Tuhan tidak izinkan dia tetap bekerja seperti kehidupan biasa. Nah, cuman di perjalanan waktu itu saya melihat hidupnya dia itu katanya kepingin melayani. Tapi ketika saya melihat di kehidupannya dia kok nggak benar-benar kayak melayani atau memberkati seperti yang saya lihat dan rasakan. Nah, namun sempat mungkin nggak suatu kebetulan atau mungkin Tuhan yang izinkan ya. Jadi saya sempat mengalami waktu yang benar-benar intens berdua dengan teman saya ini. Jadi saya sempat sekamar bareng, saya sempat perjalanan yang panjang beberapa jam dengan dia dan akhirnya kita banyak sharing dan benar-benar hubungan kita ini kayak merasa lebih dekat. Nah ternyata di balik itu saya ngelihat kehidupan teman saya ini benar-benar luar biasa. Yang pada awalnya saya nganggap teman saya ini, kayaknya kamu nggak kayak gitu ya. Tapi ketika saya berjalan dengan dia akhirnya dia cerita banyak hal. Ya, dari situ satu hal dari saya pribadi dulu ya. Saya akhirnya kayak introspeksi. Tuhan ampuni saya. Mungkin selama ini saya punya respon atau saya ngerasa ngejudge teman saya ini kayak salah ternyata. Karena saya nggak mengenal dia lebih dekat. Karena seperti hubungan kita dengan Tuhan, ketika kita nggak benar-benar dekat dengan Tuhan, kita ini nggak tahu apakah hidup kita ini sudah benar apa enggak, ya kan? Tapi singkat cerita saya minta ampun sama Tuhan. Saya rasa saya salah merespon teman saya ini. Tapi kemudian dia cerita kehidupan dia. Awalnya dia ini mungkin saya pengen tahu dia dekat sama Tuhan itu awalnya seperti apa. Jadi di waktu masa sekolah, masa SMA, dia itu posisinya sebelumnya itu punya keluarga yang berkecukupan, segalanya serba ada. Tapi di mana suatu titik itu dia jatuh kondisi ekonominya, sehingga untuk membayar uang sekolah aja itu nggak bisa. Jadi sampai dia itu diumumkan di pengumuman kelas, namanya dia benar-benar disebutkan, tolong uang sekolah yang belum dibayar ini tolong segera dilunasi. Nah dari situ dia timbul benar-benar kayak sakit hati, kepahitan. Nah setelah itu akhirnya ada teman-temannya itu membantu dia semua untuk sumbang membayar uang sekolahnya dia. Tapi uang sekolah itu akhirnya nggak benar-benar dibayarkan ke sekolah. Tapi uang itu yang dikumpulkan teman-temannya itu dipakai oleh mamanya. Digunakan untuk kehidupan pribadinya. Alasannya apa? Untuk bayar utang. Ceritanya. Nah dari situ dia lebih malu lagi. Jadi teman-teman sekolahnya itu semuanya itu tahu semua bahwa uang itu ternyata nggak dibayarkan di sekolah. Tapi namun kayak dipakai untuk keperluan pribadi. Dari situ kan akhirnya timbul perasaan kayak dia dijudge lagi nih oleh teman-teman sekolah, oleh guru-gurunya. Sampai istilahnya kayak dibully lah. Ini uang untuk disumbangin, untuk bantu kamu, tapi kok uangnya kamu pakai lagi, nggak kamu bayarin. Di situ dia akhirnya lebih sakit hati lagi.
Akhirnya yang dia bisa lakukan, dia cerita, aku cuma bisa update status waktu itu. Waktu itu zamannya kalau nggak salah masih BlackBerry ya. Jadi dia ngomong gini, Tuhan, hidupku kok kayak gini sih. Maksudnya aku ini mau bener-bener sekolah loh. Aku ini mau bener-bener berusaha loh. Aku ini nggak yang aneh-aneh. Tapi kenapa Tuhan kasih aku kondisi yang seperti ini kayak gitu loh. Rasa malu, rasa susah dan lain-lain. Dimana orang tuanya, mamanya sendiri sampai kayak gitu. Akhirnya saudaranya ada yang ngelihat status itu dan akhirnya saudaranya itu membantu dia untuk membayarkan uang sekolahnya. Tapi dengan catatan si teman saya ini harus nyicil juga. Dia harus bayar tiap bulan itu harus nyicil itu kalau nggak salah sekitar 200 sampai 300 ribu untuk membayar uang sekolah itu. Akhirnya dia berusaha, akhirnya dia sampai bekerja. Apa yang dia bisa, dia mungkin bisa dance, dia bisa nari dan lain-lain, dia lakukan semuanya itu. Tapi singkat cerita berjalannya waktu ya, yang saya ambil dari dia itu maksudnya dengan perjalanannya dia, dengan kehidupan keluarganya, dengan kehidupan dia, itu kayak luar biasa menurut saya. Karena apa ya, bagi saya kayak kehidupan saya yang mungkin saya rasa sendiri ini kayaknya susah dan lain-lain, teman saya ini kayaknya lebih sengsara lagi. Tapi Tuhan punya rencana indah, Tuhan yang pakai hidupnya dia. Sampai mamanya sendiri itu, saya tanya, mamamu ini apa? Oke, berdoa juga, melayani juga. Tapi kadang-kadang mamanya ini lucu. Sometimes mamanya ini kayak ngerasa si anak ini atau teman saya ini nggak membantu mamanya. Tapi mamanya ini sering ngasih kayak firman-firman, ngasih sharing, kamu itu sebagai anak yang berbakti, ingat ayat ini. Nah, tapi di mana sisi teman saya ini cerita ke saya, padahal saya ini ngasih ke mama saya ini memberi, saya ini memberikan yang terbaik, tapi mama saya ini nggak pernah kayak ngerasa saya ini memberi. Namun kayak saudaranya itu yang dirasa yang selalu memberikan yang terbaik, ya kan? Nah, gimana rasanya kayak saya ngelihat cerita teman saya itu kayak, wih, luar biasa ya teman saya ini kayak. Dia beberapa kali disakiti oleh mamanya, termasuk papanya sendiri yang terakhir itu papanya sempat opnam masuk ICU sampai stroke ya, nggak bisa sadarkan diri dan lain-lain. Mamanya itu selalu menyalahkan papanya. Gara-gara kamu, kehidupan kita ini menjadi seperti ini, banyak utang, kamu ini nggak bisa kerja. Teman saya cerita, sebenarnya itu papa saya itu kerja, papa saya itu benar-benar berusaha, tapi mama saya memang dengan kehidupannya dia, dengan kehidupan dan lain-lain, tapi mama saya itu yang istilahnya kayak dalam tanda kutip menghabiskan lah ceritanya. Tapi di mana satu sisi itu teman saya tetap kuat dan dia tetap menyayangi keluarganya. Di mana saudaranya ya, dia punya koko, dia punya adik. Mungkin koko sama adiknya itu nggak terlalu memberikan, tapi namun kayak disayangi sama mamanya. Tapi teman saya ini kayak tetap dia, wes pokoknya aku melakukan ini sebenarnya aku percaya, aku melakukan ini untuk Tuhan. Hidupku ini aku melakukan untuk Tuhan, bukan untuk siapa-siapa. Dia bilang gitu. Aku tahu mamaku seperti ini, aku tahu papaku kondisinya seperti ini, tapi ya inilah aku, ya kan. Dan dia ini secara pelayanan, dia ini sebagai kaum mudanya ini kaum muda internasional, jadi dunia. Dan sempat kayak semobil itu perjalanan di mobil itu dia sempat meeting, sering meeting dan lain-lain. Jadi saya ngerasa, wih hebat ya orang ini. Maksudnya dia ini tetap bekerja, dia tetap melayani dengan kesibukannya dia, sampai meeting itu sampai malam-malam dan lain-lain, semua dia lakukan itu kayak dia tetap kuat, nggak mengeluh dan nggak kayak orang stres, tapi dia tetap berjalan. Nah dari sana saya ngelihat, wih Tuhan pakai hidup. Akhirnya kayak kesadar dalam diri saya sendiri, wih saya ngelihat Tuhan, ada Tuhan di kehidupan teman saya ini. Benar-benar Tuhan yang sertai. Dia sampai cerita gini, saya ngomong, kamu nggak benar-benar kayak ngerasa tuh ketika kita dekat sama Tuhan ini kan kadang-kadang kita dikasih cobaan yang lebih besar kan, dikasih yang banyak kan. Akhirnya kita ini semakin takut dekat sama Tuhan. Tapi kamu kok lebih malah tambah dekat sama Tuhan. Dia cuma ngomong gini sama saya, nggak apa-apa, saya percaya. Tuhan itu nggak pernah berjanji langit itu selalu biru. Tapi dia selalu berjanji Tuhan tuh selalu sertai. Dia cuma cerita ngomong gitu sama saya. Jadi saya percaya Tuhan tuh selalu sertai saya. Dan di kehidupan pekerjaan pun saya ngelihat itu semua. Dia sekarang ini jadi top performer juga di pekerjaan. Nah, mungkin awalnya ya, ini introspeksi buat saya sendiri juga. Mungkin awalnya saya ngejudge dia juga, wih orang. Dulunya awalnya saya ini top performer. Tapi setelah adanya dia, saya merasa saya ini akan tergantikan oleh dia. Itu yang membuat akhirnya saya merasa ngejudge dia. Kayaknya ini pelayanannya dia itu nggak seperti yang dia layani seperti itu. Jadi akhirnya saya mulai introspeksi, apakah mungkin saya yang salah.
mungkin saya yang harus merespon ini dengan yang cara lain. Tapi singkat cerita lagi, saya merasa luar biasa sih ketemu teman saya ini. Di kehidupan pribadinya dia, di kehidupan pekerjaan, di kehidupan pelayanannya dia benar-benar Tuhan pakai seperti yang mungkin Pak Agus tadi sampaikan ya, firman hari ini ya, sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sesuai gambar Allah. Ketika kita melihat orang ini, ketika kita melihat cara kerja orang ini, dia benar-benar ada Tuhan di situ. Yang membuat akhirnya saya merasa, oh kayaknya ini saya juga harus lebih dekat dengan Tuhan, saya harus kembali dengan Tuhan. Dimanapun ketika saya punya masalah, Tuhan selalu sertai saya, seperti teman saya ini. Ya, itu yang saya sedikit sharingkan ya teman-teman. Ya, semoga hidup kita ini juga bisa bermanfaat, hidup kita ini bisa menjadi saksi-saksi dalam perjalanan kehidupan kita dengan Tuhan ya teman-teman. Oke, itu sharing saya hari ini. Semoga semuanya teman-teman bisa diberkati juga dengan sharing saya. Oke, sebelum kita memberikan persembahan, kita juga mau berdoa dulu ya teman-teman untuk persembahan ini. Tuhan, untuk firman yang kami dengarkan hari ini, Kau berkati untuk gembala gereja kami, Pak Agustinus dan Bu Lili, untuk setiap pelayanannya, dan juga para jemaat yang hadir hari ini. Terima kasih Tuhan untuk berkat selalu yang Kau berikan kepada kami. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan yang terbaik, kiranya persembahan ini bisa menjadi berkat juga untuk banyak orang dan membantu dalam pekerjaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, persembahan gereja bisa dilakukan melalui via transfer dengan nomor rekening yang teman-teman bisa lihat di depan, atau bisa juga untuk melalui kantong persembahan yang dibagikan oleh Asher. Oke. Dalam 2 Korintus 8 ayat 12, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Marilah kita memberikan segala yang terbaik dan dari kita untuk pekerjaan Tuhan melalui gereja SF ini. Dan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah memberikan persembahan ataupun perpuluhan untuk membantu pekerjaan Tuhan. Oke, selanjutnya pengumuman untuk seminggu ke depan. Oke, saya juga ingin menyambut welcome to SAF untuk teman-teman yang udah bisa menyempatkan waktunya untuk hadir di hari ini. Oke, selanjutnya untuk pengumuman seminggu ke depan, next hari Selasa ada more Moment of Restoration pukul 7.30 seperti biasa. Terus hari Kamisnya ada KTB seperti biasa juga, ada KTB Barat 1, Barat 2, dan KTB Timur pukul 7.30 malam setiap hari Kamis ya. Dan hari Jumat ada KTB Family pukul 7 malam di rumah Ibu Katrina, di rumahnya mamanya Henry ya, di rumahnya Henry. Dan hari Sabtunya ada Rest Up Community pukul 6:30 malam seperti biasa. Oke, untuk hari Minggu depan tanggal 19 Oktober akan diadakan kelas pemuritan pre-encounter. Oke, next slide. Oke, setelah ibadah ya, jam 12.15 sampai selesai, yaitu suatu kelas pemuritan bagi semua jemaat atau teman-teman yang baru bergabung ke gereja SF ini, dan disediakan juga makan siang bagi peserta pre-encounter. Oke, para calon peserta kelas pemuritan pre-encounter bisa juga mendaftarkan diri kepada saudara Raymond ya nanti. Oke, selanjutnya ada KTB gabungan, teman-teman, ada KTB gabungan itu hari Jumat tanggal 24 Oktober ya teman-teman. Teman-teman tolong disediakan waktunya, teman-teman bisa ikut sama-sama KTB gabungan untuk ini ya, dengan ada Pastor Jason dan Angie Brown dari Houston, Texas, Amerika. Oke, kami juga mau mengundang, kami juga mengundang Bapak dan Ibu atau teman-teman untuk bisa hadir dalam pelayanan dan beribadah kembali di gereja SF ini di minggu depan, serta disertai dengan Sunday School untuk anak-anak. Oke, sekian pengumuman hari ini. Terima kasih teman-teman semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Dan saya kembalikan untuk Pak Agustinus. Thank you. Puji Tuhan saudara-saudara. Ya, masih mungkin 2 minggu lagi Jumat tanggal 24 tadi sudah disampaikan
bahwa akan ada KTP gabungan yang dilayani oleh Pastor Jason and Angie Brown. Jadi ini dua hamba Tuhan yang sangat saya melihat, sekalipun mereka ini kadang-kadang tuh ada bule-bule ini yang kadang-kadang saya melihat orang negara berkembang tuh kayak gimana gitu. Tapi orang ini adalah orang yang sangat peduli, rendah hati. Pada waktu saya mengunjungi mereka di Houston, Texas ya saudara-saudara, tahun 2023, dia sediakan hotel terbaik buat saya. Dia bawa saya ke tempat-tempat yang dimana dia itu tempat terbaik buat dia, dan saya merasa benar-benar menjadi spesial oleh karena kasih dan perhatian mereka. Dan dia mengatakan, one day I will visit you. Dan tahun 2025 ini dia bawa istrinya. Jadi dia ingin berbagi. Kemungkinan besar kita akan nanti ada ladies night sendiri. Jadi wanita-wanita bersama dengan istrinya, yaitu Angie Brown, dan kemudian pria-pria bersama dengan suaminya, dengan Pastor Jason Brown. Jadi tolong saudara-saudara bisa ajak teman-teman kita untuk kita bisa bersama-sama menjadi berkat di dalam KTP gabungan ini. Mari kita akan bangkit berdiri, kita berdoa untuk rencana Natal kita, ya. Rencana Natal kita tanggal 14 Desember. Ya. Sementara panitia Natal sedang ongoing proses. Kayaknya Tuhan tolong, jadi supaya kita bisa merayakan Natal tahun 2025. Kita akan akhiri dan kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Mari kita akan berdoa. Saya minta tolong untuk leading bisa menutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan, Kau berada di tengah-tengah kami Tuhan, memimpin ibadah kami pada pagi hari ini ya Bapa. Kami mengucap syukur juga Tuhan untuk setiap reminder-Mu Tuhan, kepada setiap darah kami Tuhan, untuk benar-benar mau menyembah Engkau Tuhan dengan langkah-langkah yang tadi kami dengarkan di firman ya Bapa. Bapa, kami juga mau terus berdoa ya Tuhan untuk kesehatan jemaat di SAF ini ya Tuhan, juga untuk kesehatan Bapak Ibu Gembala kami ya Bapa. Kami juga mau mendoakan Tuhan untuk kegiatan-kegiatan dalam seminggu ke depan ya Tuhan. Dan juga ya Bapak, kiranya jika ada saat ini jemaat yang sedang sakit Tuhan, seperti Rahel ya Bapak yang saat ini sedang DB Tuhan di rumah sakit ya Bapak. Kami berdoa untuk kesembuhannya Tuhan, untuk pemulihannya ya Bapak, agar Rahel boleh trombositnya cepat naik Tuhan, dan bisa segera keluar dari rumah sakit Tuhan, dan boleh sehat kembali ya Bapak. Dan mungkin juga ada lain-lainnya Tuhan yang saat ini sedang bergumul dalam sakit ya Tuhan. Kiranya Engkau jamah Tuhan dan Engkau yang sembuhkan ya Bapa. Kami juga mau berdoa terus Tuhan untuk Sunday School ya Bapa yang terus berkembang ya Bapa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk setiap jiwa-jiwa yang datang ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan Engkau yang terus urapi dan pakai Bu Lili ya Tuhan dalam Engkau juga yang memberikan ide-ide ya Tuhan kepada Bu Lili Tuhan untuk Sunday School ini ya Bapa. Dan kami juga mau berdoa Tuhan untuk kepanitiaan Natal ya Bapa yang sedang dibentuk ya Tuhan. Kiranya Engkau yang berikan kebijaksanaan Tuhan bagi para panitia-panitia ini Tuhan. Dan juga Engkau yang berikan ide-ide dan juga hikmat ya Tuhan. Kiranya ya Bapa Engkau yang sertai persiapannya Tuhan, mulai dari awal hingga hari H nanti ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya SAF ini dalam tangan-Mu saja Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tangga, anak-anak, dan juga diberkatilah studimu, diberkatilah hubungan-hubunganmu, diberkatilah kerinduanmu untuk mencari Tuhan dan mendapatkan wajah-Nya, sehingga hidupmu menjadi cerminan dari Allah yang hidup. Kristus nyata melalui setiap keputusan dan jalan hidupmu. Dan diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah apa yang kau kerjakan dengan takut dan gentar, dengan cinta akan Tuhan, dan dibuat Tuhan menjadi berhasil.
Dan biarlah apa yang kau kerjakan akan mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Dan biarlah damai sejahtera Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai engkau dan saya mulai hari ini sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita. Haleluya. Amin. Gantikan lagu indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Amin, amin. Happy Sunday. Tuhan Yesus berkati kita semuanya.